Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV yang ada di rumah atau di Surabaya di pagi yang cerah ini? Semangat pagi yang luar biasa. Aku Didi Valdian dan aku Altiara Putri ngawani pemirsa yang ada di rumah. Seperti biasa di Selasa dan juga Kamis Age kita bakal ngerewangi pemirsa yang ada di rumah dan juga membahas tentang yang lagi happening atau yang lagi viral di Palembang, Sumatera Selatan. Sempat pro kontra juga, ada demo, aksi demo dan sebagainya. Kita sempat juga kemarin ngundang kepala pasar. Betul. Dan juga hari ini narasumber kita beda lagi. Tentunya untuk mengawali aktivitas kita pagi ini pemirsa, setiap hari di Halo Palembang jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV memang punya kita. Nah, tema kita hari ini adalah revitalisasi Pasar 16 Palembang. Tentunya kita geliat mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi pasar. Narasumber kita dan narasumber kita ini pengamat ekonomi, kita akan tahu kira-kira terkait dengan revitalisasi Pasar 16 Ilir Palembang, yaitu Dr. Muhammad Ihsan Hajri MM. Wow. Apa kabarnya Kak? Iya. Kita masih muda nih. Iya bener. Cak aku dulu. Bener. Mana kakak kan tante. Iya kan lebih tua ya. Oke, kita panggilnya Ihsan. Siap. Oke, San, kalau aktivitas sehari-hari kita sebagai dosen Unsri, selain itu apa nih San? Oke, jadi selain dosen Unsri ya saya juga memang ada beberapa tim ahli juga di Pemkot, di provinsi dan kabupaten kota gitu ya. Oke. Dan juga memang pengamat ekonomi juga gitu ya. Artinya kita juga sebagai dosen dan juga kita punya tanggung jawab juga di pengabdian kepada masyarakat. Artinya kita juga Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Artinya kita tidak hanya mengajar tapi juga meneliti, mengabdi, dan juga ada penunjang juga yang artinya kita juga terjun ke masyarakat seperti itu. Nah ini kan Altiara sebagai pengamat ekonomi di Sumatera Selatan, siapa yang buntu di antara kami berdua? Itu kelihatan lah. Itu masalahnya. Pengamat ekonomi bukan pengamat. Kalau Cak Didi sama Cak Tiara aku yakin. Iya ya. Yakin ya. Ini pemirsa yang ada di rumah karena pembahasan kita ini tentang Pasar 16 Ilir Cak Didi yang akan direvitalisasi, bukan tentang perekonomian keluarga kita ya. Bukan, itu udah usah dibahas. Nah, ini kalau ngomong soal revitalisasi Pasar 16 Kak Ihsan, kira-kira ada dampak naiknya perekonomian di Sumatera Selatan nggak sih? Khususnya di Kota Palembang. Kota Palembang ya, oke. Sekarang kita lihat dulu ke dasar pasar gitu ya. Kalau kita lihat definisi pasar itu apa? Pasar kan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, gitu ya. Artinya kegiatan ekonomi dimulai dari pasar, ya kan? Kita ada penjual dengan supply barangnya, ya produk bisa barang atau jasa, pasti membutuhkan pembeli, ya. Pembeli itu yang membutuhkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya, ya. Kalau di bahasa ekonomi itu memenuhi kepuasan namanya. Penggunaan barang dan jasa. Meningkatnya transaksi antara pedagang dan pembeli itu sudah pasti akan meningkatkan kegiatan ekonomi, ya. Konsumsi itu salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi. Ada faktor C di situ. Ya, kalau kita lihat kenapa Indonesia pertumbuhan ekonominya rata-rata selalu tinggi, karena jumlah penduduk kita besar, sehingga aktivitas konsumsi itu besar, seperti itu. Nah, terkait hal tadi, apakah dengan adanya pasar ini, revitalisasi pasar ini akan meningkatkan perekonomian? Secara teoritis iya. Teorinya. Secara teori. Ya. Kenapa? Karena ketika pasarnya bagus, pembeli merasa nyaman dan aman, otomatis harusnya transaksi ekonomi berjalan dengan cepat, dengan banyak transaksi. Nah, cuma kita harus melihat juga bahwa di era digitalisasi ini, pasar fisik bukan satu-satunya tempat untuk melakukan jual beli. Artinya teknologi iya, pasar iya. Sekarang fungsi dari pasar, kalau dulu kan tempat untuk hanya jual beli, pasar tradisional. Kita bisa bedakan pasar tradisional dan pasar modern. Sekarang dengan adanya marketplace, sebenarnya pasar itu kebutuhan masyarakat itu bisa dibeli, tidak harus langsung ke pasar secara langsung. Bisa melalui handphone. Nah, artinya kalau mau pasar ini transaksinya meningkat, kita harus mengintegrasikan fungsi pasar. Bukan hanya sebagai tempat jual beli saja, tapi ada heritage-nya di sana. Mungkin ada budayanya di sana. Mungkin juga ada unsur pariwisata.
Sehingga orang bukan hanya ke pasar untuk saya mau beli kebutuhan pokok, nggak ke pasar aja gitu. Kita bisa lihat contoh-contoh negara-negara lain, di mana pasar itu oke, tempat transaksinya jual beli, tapi ada beyond that, kita integrasikan. Kalau kita hanya mengandalkan orang mau jual beli saja ke pasar, itu mungkin dengan adanya teknologi sudah berkurang jauh. Mungkin kita bisa lihat saja sekarang transaksi yang terjadi di pasar 16 saat ini, saya yakin lebih sepi daripada sebelum adanya teknologi. Ya, Karena orang pertama, apalagi setelah dari paskanya itu kemarin COVID sudah pasti. COVID itu saya pernah baca penelitian itu membuat kita 20 tahun lebih cepat. Betul. Harusnya kondisi sekarang kita serba virtual tuh 2040 baru bisa. Iya. Tapi karena ada COVID, mau tidak mau semua aktivitas berjalan dengan menggunakan teknologi. Betul. Mengingat di pasar 16 juga, di Lorong Basah itu kan masih di kawasan 16 juga, atau di pasar 16 yang di Kito Renov ini, itu juga banyak yang dijual kan? Benar. Banyak yang ditukar guling dan lain sebagainya. Benar. Ruko kita ada 20 liko san Iya, jual 20 liko. Iya. Pak San. Jadi Kak Ihsan, potensi ekonomi yang harus dikembangkan juga bukan cuma transaksi jual beli ya, Benar. tapi juga pariwisata ini. Nah, Benar. itu Cek Didi. San, teorinya kan, nah itu tadi San, takutnya kalau dari beberapa para demo-demo dan lain sebagainya, pro dan kontra, mengingatlah, baguslah kita bangun yang baru lagi supaya ya itu tadi wisatanya naik dan segala macamnya. Tapi kira-kira mak mana dengan pedagang yang jual cabai, bawang yang di MPR kemarin, nah nasib mereka itu kaget yang cak mano, yang didemo ke oleh mereka kemarin itu San. Baik, yang Dari pertama. pemerintah harusnya cak mano cak itu Kak. Oke, yang pertama kita harus melihat dulu ya bahwa pasar 16 ini kita golongkan pasar tradisional. Ya. Saya melihat pembangunan ulang itu mungkin bukan sesuatu hal yang urgent. Ya. Kenapa? Pembangunan ulang ya, bukan inovasi ya. Kita lihat saja di negara-negara lain, mereka banyak mempertahankan bangunan-bangunan lama. Ini dari segi budaya juga. Betul. Kita inginkan. Ya. Kalau kita lihat ke negara-negara lain, mungkin di Jawa saja banyak bangunan-bangunan yang memang sudah zaman Belanda, gitu, zaman penjajahan, mereka mempertahankan bentuk aslinya. Betul. Itu nilai jual juga sebenarnya. Benar. Ya. Sorry San, aku potong sebentar. Kalau kita jingok dengan bangunan seperti ini yang diajukan oleh proyeknya dan lain sebagainya, aku rasa kate lagi bi jubai jualan tempoyak di sini. Bener dak? Oke, Iya Cek kan? Didi, aku tanya, Cek Didi. Cek Didi nih hobi tempoyak. Cek Didi lebih biasa selama ini makan beli pindang misalnya yang di pinggir jalan. Iya. Kita stigma kita tuh murah. Ketika Cek Didi nak beli pindang di ruko atau mall, ada keraguan enggak? Aduh, Apa? hargo. Artinya bisa saja sebenarnya, ya harganya tetap. Iya. Tapi stigma yang muncul di masyarakat, ya ketika sudah tempatnya mewah, ya ini kita lihat, ini saya lihat dari orang awam saja gitu ya, karena saya juga merasa kalau aku nak makan di tempat yang mungkin bukannya tempat tradisional itu kotor enggak ya? Iya. Coba lihat pasar-pasar negara lain, dia mempertahankan tradisionalismenya tapi bersih. Iya. Ya, aku 2 bulan lalu itu ke Qatar, pasarnya sama bentuknya sama pasar ketika dia pertama kali dibangun. Iya. Tidak berubah, cuma bersih, polanya benar-benar rapi. Jadi orang tetap mau belanja karena sudah ini pasti murah gitu loh. Ya, beda ketika nanti ini stigma dulu, kita belum berbicara nanti transaksi di situ. Iya. Pola pikir kita dulu, pasarnya lah bagus, Iya. laba AC, laba eskalator. Pasti Teknologi itu niscaya, saya sepakat. Ini takutnya gedungnya lah baru, takutnya mahal. Kenapa bisa mahal? Karena mungkin dengan adanya peningkatan fasilitas tadi, adanya peningkatan harga sewa. Komponen harga jual itu ada biaya operasional di situ. Selain HPP namanya harga pokok produksi, ada biaya operasional, ditambah harga sewa, harga pinjaman, harga apa sehingga muncullah harga jual. iya. Kalau konsepnya dengan modernisasi ini meningkatkan pengeluaran pedagang, otomatis harga pasti naik. Nah, ini apa pembeli itu akan menurun, Kak? Nah, Kalau ini misalnya kita lihat tadi. Kalau misalnya, ini sangat bagus, sangat modern. Iya. Cuma orang itu kan pasti harga dari mulut ke mulut ya. Ya kan, akulah ke sana, usahlah beli sana, mahal. Betul. Apalagi Usah, ini bukan dikelola pure oleh pemerintah. Benar.
asetnya aset pemerintah, tapi dikelola oleh pihak ketiga, dalam hal ini swasta. Artinya, ya, walaupun dikelola oleh pihak swasta, pemerintah juga tetap harus mengontrol, jangan sampai nanti biaya-biaya operasional, biaya sewa dibebankan pedagang itu tinggi. Iya. Kemarin kan Kak sempat beberapa ada yang istilahnya tuh bertanggung jawab, ada yang datang, ya namanya tahun politik ya, dengan pedagang-pedagang kecil dan lain sebagainya. Tapi ya, kira-kira pasar 16 ini kayaknya endingnya bakal sama Cak Tamrin, Jakarta, Mangga 2 dan lain sebagainya. Bisa saja kalau memang polanya secara baik gitu kan. Kenapa kita harus belajar? Tamrin itu bangunannya mewah. Kok harga bisa tetap murah? Nah, itu kita pertahankan. Jangan gara-gara tempatnya bagus, harga malah naik. Tahu kan Tamrin pernah kan? Tamcit. Iya, biasa ke Cinde dia nih. Biasa ke Cinde yang pasar berubah. Yang lah sudah ini tuh iya. stuck. Benar-benar. Lanjut San. Oke, ya. Kenapa Tamcit itu bisa bagus bangunannya, bisa megah kayak mall, ya, tapi harga barangnya murah? Itu perlu kita pelajari. Betul. Itu gara-gara apa loh Kak Iksan? Tapi banyak faktor. Tapi agak ya kita bahas ya. Kalau kita bahas habis lah juga Iksan. Jadi untuk pemirsa PAL TV, tentunya tadi secara teorinya sudah dijelaskan sedikit oleh Ihsan ya. Tentunya kita bakal lebih touching lagi apa yang kita tanya masalah perekonomian di Kota Palembang dari revitalisasi Pasar 16. Betul. Jangan kemana-mana, Halo Palembang, baik lagi selain Siko ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang. Tentunya kita masih dengan Dr. Muhammad Ihsan Hajri, MM, selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan Kota Palembang ya. Betul. Karena yang kita bahas hari ini ada revitalisasi Pasar 16 Palembang, geliat mendorong pertumbuhan ekonomi dan potensi pasar. Itu. Betul Nian. Tadi Kak Iksan kita ngebahas tentang Tamrin City. Semoga agaknya Pasar 16 ini bisa mengikuti Tamrin City juga. Bangunannya nyaman, itu ya. Terus juga harganya tetap terjangkau. Kira-kira kalau kita jinggo Tamrin City itu apa sih Kak yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta itu sampai bisa itu? Oke, mungkin lebih dari Tamrin City. Karena kita ada panorama Jembatan Ampera dan Sungai Musi. Betul. Iya, kalau itu kan enggak Kalau itu kanan kiri bangunan baik cuma, Iya. Ya kan? Memang oke, tapi kita bisa menawarkan lebih, itu saya bilang tadi. Artinya kita bukan sebagai trade center di situ, tapi kita bisa juga sebagai leisure center, ya, tourism center, itu terintegrasi. Betul. Lagi dekat nanti tempat makan di sana ada pempek, kemudian maju dikit ada Riverside, gitu kan, ada BKB. Kabarnya di atas kaki ada hotel juga tuh, Cak. Ada hotel. Iya, ada hotel. Apalagi kalau jadi Ampera bisa naik turun, itu kan artinya satu kawasan terpadu. Iya. Ya kan, kawasan terpadu. Itu keuntungannya dibandingkan dengan Tamrin City. Iya. Ya. Nah, kenapa Tamrin City itu murah? Yang pertama, saya yakin harga murah itu salah satunya dipacu oleh mungkin ya, saya belum meneliti soal itu ya. Mungkin biaya sewanya yang rendah, ya. Kemudian kemudahan juga dalam akses barang untuk masuk ke sana, ya. Dan mungkin komitmen juga dari pengelolanya, ya, untuk menyediakan pedagang-pedagang yang memang bisa menyediakan harga murah. Betul. Berarti akses untuk menaikkan barang itu penting juga ya, penting juga. Nah, itu artinya pengelolaan itu tidak hanya habis di revitalisasi. Revitalisasi itu hanya membangun gedung. Tapi bagaimana kita bisa setelah itu? Kan ini 25 tahun kalau saya nggak salah kan? Nah, betul. 5 tahun. Itu ya, Nah, itu kan kalau kita berkaca dari mall-mall pasar-pasar di kota besar. Kalau di Bandung tuh Pasar Baru, yang terkenal banyak, lengkap dan murah. Nah, takutnya kaget sama ini, San. Ketika tadi Pasar 16 yang kondisi sekarang ini jualan cabai, bawang yang di bawah emperannya dan lain sebagainya, tiba-tiba kaget di seperti ini, ternyata tidak berhasil juga. Ujung-ujungnya Pasar 16 itu kaget jadi counter gak loh, Cak, di Roxy. Oke. Cak mana itu, San? Ya, ini mungkin sudah diputuskan pemerintah ya. Harusnya dikelola oleh, saya berharap ini pengelola pihak ketiga ini pihak yang benar-benar profesional dan mampu ya. Kita contoh aja gitu ya. Kayak kita bukan hal pertama pengelolaan pihak ketiga di Palembang gitu ya. Contoh ada kawasan Sport Hall dulu kan. Sport Hall kan dikelola oleh salah satu PT besar gitu ya. Betul. Kita tahu lah PT-nya apa gitu kan. Sehingga lihat bagaimana pengelolaannya. Itu BOT. Ya. Ya, BOT, dan mungkin 20 atau 30 tahun akan balik ke kita.
Mereka renovasi benar, mereka buat kawasan benar, mereka punya konsep. Ya, betul. Ya kan? Dan juga bukan ada lagi yang lain gitu kan? Seperti pengelolaan yang sekolah apa itu kan semua banyak BUT. Itu zaman kalau salah satu gini, pendanaan untuk pembangunan revitalisasi itu kalau kita nggak punya APBD, kita bisa BUT. Kita bisa KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, mungkin itu bisa kita ambil. Tapi mohon dipilih perusahaan pihak ketiga pengelola yang benar-benar mampu gitu. Ya. Seperti yang kita lihat sekarang ini kan di dekat-dekat kita ini. Ya. Yang tadi Spot Hall. Oke, Spot Hall kan itu kan dikelola. Itu namanya Didi Group. Didi Group, benar. Didi Group yang punya pula financial apa? Iya. Gitu kan? Memang benar Didi Group namanya. Didi Group benar. belum lahir soalnya. Didi Group. Oke, lanjut San. Oke. Nah, saya berharap seperti itu. Ya. Jangan dan kita berkeyakinan lah ya pemerintah pasti sudah mempertimbangkan hal tersebut ya, dan kita support. Sebenarnya kita support. Ya, kita support. Harapannya jangan sampai nanti ketika sudah selesai ya pengelolanya nggak bonafit ya, sehingga tidak memiliki dana yang cukup untuk pengembangan atau apa, karena kan sebenarnya dana semua dari mereka. Iya. Tapi pengelola nanti bisa mengenakan tarif ke pedagang. Iya. Ya kan, yang beraneka ragam. Nah, ini yang kita takutkan. Pengelolanya mungkin modalnya tidak begitu kuat. Salah satu sumbernya hanya narik di pedagang, otomatis harganya Ngambil di pedagang, gitu, pedagang lebih tinggi. ditinggikan. Kalau harganya di pedagang tinggi, otomatis semua harga mahal. Itu kan kayak efek domino. Iya. Woi, aku mana pacak, nah sekarang jual 5.000 sih kok. Iya. Saya mobil sekian, listrik sekian, belum lagi iuran sekian. 10.000. Barang yang jual tuh itu bukan barang tunggal, itu barang substitusi kalau cek. Baju, pasar 15.000, di online 10.000. Iya. Ngapa kok bisa? Benar. Oh, saingannya ya Kak. Sekarang ini semua saya bilang sudah open market. Pasar tuh bukan hanya pasar fisik, tapi udah pasar. Saya yakin Cek Tiara sama Cek Didi sebelum beli toko pasti nyengok dulu berapa harga di online. Iya, sekarang ya. Benar. Karena Ya. memang beda jauh. Jauh. Sekarang kita nak bangun pasar tadi dengan konsekuensi harga sewa yang mungkin naik, atau sewa ditarik dulu di depan, Iya. sehingga pedagangnya mungkin keberatan. Ya, harusnya dia modal punya dewek tuh bangun itu. Ya, sehingga nanti masalah itu mungkin bisa lain hal ya. Sehingga tidak mereka pedagang, sehingga harga itu memang bisa dikontrol seperti Tamcit tadi. Iya. Harganya murah, tidak memberatkan pedagang. Nah, Kita seperti juga, ini San. Cek Didi kemarin Apa? dapat bocoran juga ya, kalau pengembang itu Uang lokal. uang lokal dan dananya itu 200 M. Iya, benar dah San. Cak Mano, Kak, kalau jingok 200 Oke. M itu untuk revitalisasi. Wow. 200 M tuh Apa? Laki kau apa bro ibu? bukan. Iya, Dah sampai, dah hati-hati. Cak mana San? Oke, saya berkeyakinan saya berkeyakinan pemerintah ketika memutuskan pihak ketiga itu sudah mempertimbangkan banyak hal ya. Saya yakin itu yang terbaik ya. Dan kita berharap ya, saya juga bagian dari masyarakat Kota Palembang. Kita berharap pengembang ini memang benar-benar punya modal yang kuat ya, sehingga memang mampu untuk bukan hanya membangun, menjaga, mengelola. Jangan seperti ini, Cek, pajak bangun dan pajak merawat. Betul. Banyak itu, contoh. Banyak saya sebut kita semua sudah tahu. Gitu ya. Ujung terbengkalai. Pedagang sudah bayar tinggi, dapat barang model ini misalnya. Iya. Ya kan? Sewa listrik iurannya besar. Otomatis harga naik, pasar buruk. Siapa yang nggak baca itu? Iya. Kan? Kenapa kita harus saya yakin ini orang lokal, tapi saya yakin ini punya kemampuan yang lebih ya. Tapi kalau ini kan sudah diputuskan. Nah, ini juga hati-hati. Jangan sampai nanti perjanjian kerjasama pihak ketiga itu tidak melibatkan pihak-pihak semestinya. Ini himbauan saya saja ya. Aset pasar itu punya pemerintah. Oke. Perumda sekarang, Perumda pasar itu pengelola. Iya. Bukan punya dia. Bahasa lugasnya. Jadi harapannya ketika melakukan perjanjian dengan pihak ketiga yang melibatkan aset milik daerah, apakah melibatkan DPRD, saya nggak tahu. Iya. Saya belum baca peraturannya. Itu mungkin nanti di kebijakan publik ya. Tapi harapannya jangan sampai ada celah hukum. Ini banyak terjadi. Ketika di tengah jalan pembangunan, stop. Nah, Karena ada tuntutan hukum. betul. Yang terjadi di Pasar Cinde kan?
Takutnya Bisa seperti jadi. itu yang ditakutkan oleh Bisa jadi. warga kita. Itu Bisa jadi. apa Kak yang harus harus dipersiap biar tidak terjadi Cak itu? Iya. Mudah-mudahan pemerintah Kota Palembang sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari, bukan sifatnya dadakan. Ya, artinya harusnya sebelum membangun sudah ada visibility study. Iya. Kelayakan studi. Apakah memang berapa nian yang dihasil ke investasi dari sini? Berapa return-nya, ada time value of money-nya, ada proyeksi bisnisnya mungkin itu payback period, dan itu sudah dipertimbangkan benar. Oke. Kedua, perizinan. Itu harus diperhatikan benar. Nanti kan ini SHGB ya, jadi ya. Iya. Ya kan SHGB. Itu dipertimbangkan, ya kan. Masalah administrasinya, pelaksanaan perjanjian antara Perumda pasar dengan pihak ketiga, dengan Pemkot sendiri, apakah perlu melibatkan dewan, karena aset yang dikelola ini bukan aset yang harganya rendah. Iya. Saya yakin di atas 20 miliar. Saya belum baca detail aturannya, tapi saya pernah baca kalau aset yang atas 20 miliar itu harus persetujuan dari dewan, DPR. DPRD kota dalam hal ini. Betul. Apakah sudah dilakukan? Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ada tuntutan-tuntutan. Yakinlah ketika ada tuntutan, biaya untuk pengacara, pengadilan, lain-lain itu bisa saja menggerus biaya pembangunan. Sehingga bukan 200 M cek bangun tadi, pajak 400 M. Bisa. Karena banyak biaya-biaya lain. Oh, harusnya diurus dari sekarang ya Kak ya? Kita clearkan dulu di depan. Iya. Jangan kesannya kita buru-buru tapi meninggalkan banyak masalah di kemudian hari. Yang rugi siapa? Pedagang. Lah bayar duluan DP di depan untuk DP 25 tahun ke depan, Iya. tidak percaya jualan. Nah, itu yang ditakutkan oleh warga. Dan juga takutnya tadi, Shan, kalau kita ngelihat kaget sudah beres nih pasar 16, ujung-ujungnya kaget itu lantai 1 bahan galau, lantai 2 toko emas baik, lantai 3 misalnya elektronik baik. Nah, itu tugas pengelola. Nah, itu tadi takutnya terjadi seperti itu. Contoh, Cak, di Mangga 2. Seperti itu. Komennya gimana, San? Ya, itu tugas pengelola. Dalam hal ini PT BCR kalau saya lihat pihak ketiganya gitu ya. Dia harus menata, bukan cuma bangun. Dia kan pengelola. Ya kan? Dia sudah bisa harusnya belajar dari kita ini banyak contoh enaknya sudah. Jadi bisa belajar harusnya. Akhirnya San, pedagang kaki 5 emperan tadi entah kemana mereka. Seperti itu. Demo-demo kemarin. Alter juga pasang badan kan kemarin kan? Iya benar nih kan. Ngasih wejangan kan? Iya. Iya. Bukan jual cabai juga. Oh, jual cabai. Iya, benar. Cabai burung. Cabai burung. Tapi Pantas Kak, pedes, kalau ya? tapi Kak kalau kita jinggo tantangan lain yang dihadapi di revitalisasi pasar 16 ini apa baik sih? Ya. Oke, yang pasti pertama harusnya sebelum kita memindahkan pedagang, kita carikan dulu tempatnya. Itu yang terjadi kemarin ya. Jangan tutup baik lahannya. Ya, mungkin kita menyadari mungkin ada yang legal, Iya. mungkin ada yang ilegal. Tapi yakinlah yang ilegal pun itu penyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang. Ya, kita melihatnya jangan sebagai aparat tapi melihatnya sebagai manusia. Ya. Oke, kita review. Tapi sebelum kita disterilkan, saya yakin sih harus pemerintah sudah memikirkan ini. Ya. Bakal kemana? Berapa dulu? Didata dulu. Yang di dalam lapak nih berapa? Yang di luar berapa? Yang di pinggir jalan berapa? Oke, ada 1000 misalnya, baik. Di mana alternatif tempatnya? Oh, di sini sekian, di sini sekian, di sini sekian. Clearkan dulu baru bangun. Jangan terbalik. Kita ini cak minum obat. Lemak lagi kita jago sehat dulu. Apa minum obat? Enak minum jago sehat Jago dulu. sehat. Jago sehat dulu gitu kan. Minum Kita vitamin. ada preventif namanya. Ini kan berpotensi. Ini kan kita tahu nih, ini pasti potensi kalau kita melakukan pemindahan kan ada penolakan. Itu tidak bisa dipetakan sebenarnya, Pasti. ya kan? Makanya kita cari solusi dulu di awal. Ini berapa ratus dipetakan dulu, pindah kemana, gitu kan? Jangan ketika nanti sudah dibangun, ujung-ujungnya disuruh baru cari tempat. Betul. Karena proyek besar tadi. Jangan sampai kejar tayang atau ada agenda tertentu sehingga kasihan pedagang, kasihan masyarakat ke situ. Karena itu benar-benar kalau dikelola dengan bagus, ya pasar Asiatik Thailand tuh kalah loh. Iya, betul. Ya, kalau dibangun pakai konsep, kalah. Kita Asiatik ada Ampera, bagusnya Asiatik nih, kayak. kate Ampera situ. Iya. Cuma ada biang lala, Sama sungai. sama sungai,
Itu integrasi loh. Tempat makan ada, tempat Iya. pasarnya ada. Itu saya bilang tadi, itu benar-benar kawasan Diamond-nya Palembang sebenarnya. Karena memang dikelola dengan profesional. Tapi kalau kita lihat di Asiatic Thailand itu agak tinggi ya Kak ya harganya ya? Ya, oke. Ukuran, sebenarnya kita kayak gini, ukuran uang lokal, ukuran kita. Betul, Iya, ukuran iya. kita dong. Karena Kalau kita- lokal pasti katanya murah. Bagi mereka murah, karena Betul. mata uang mereka kan lebih tinggi daripada Betul, kita. betul. Ya. Tapi Kita kita, bayar biasa ya. sebenarnya kalau udah ke Thailand, kalau udah ke sana belum ke Thailand kan? Itu tawar. Itu yang aku bilang tadi, namanya fungsinya bukan sebagai pasar, Ya. tapi sebagai tempat Pariwisata. Pariwisata, benar. Jadi warna ke Palembang bukan cuma ke BKB, bukan cuma ke Jakabaring, tapi aku nak ke sana, walaupun nggak belanja minimal beli es, itu kan transaksi sudah. Iya, betul. Ya kan? Foto. Memfoto, itu kan secara langsung dia ikut mempromosikan juga. Iya. Jadi kayak domino. Wah, ada Instagram, itu ujung-ujungnya promosi jalannya itu dilakukan oleh Thailand. Iya. Gitu. Karena kita juga ada sungai, ada jembatan. Altiara kemana? Tinggal Ke bilang Thailand, lama Jul? ya. Jul, terakhir Altiara ke Thailand Alfredo. Iya kan? Bukan masalah pertumbuhan ekonomi sana, tidak kan? Bukan. Yang Yedo. Itu dia Kak Iksan, itu tantangan yang Ya. akan dilewati juga. Pastinya kalau ngomongin soal pengembang harusnya juga menggait ini ya Cek Didi ya, pengamat ekonomi ya. Pastinya. Biar juga enak jalannya Ya. lagi. Makanya bilang tadi sebenarnya di awal itu kan ada kajian kelayakan. Itu pasti orang ekonomi bisa ngelakukan berapa investasinya. Kita hitung dulu, matang dulu. Sehingga ini bukan cuma untuk pemerintah, tapi gambaran untuk investor. Iya, Dengan tarif, ya kan untuk ke tarif 15 sampai 18 kan pasti ada dasar tuh. pasti. Kajian kan. Nah, sehingga itu win-win, bukan berarti satu sisi gini. Investor sosial apa pengen untung? Profit oriented apa non profit oriented? Basing lah Kak. Artinya orientasinya keuntungan Keuntungan. atau sosial? Keuntungan. Keuntungan kan? Iya. Kalau kita sebagai investor pengennya tarif itu setinggi-tingginya apa rendahnya? Setinggi-tingginya. Tinggi-tinggi. Itu satu kutub. Iya, Pemerintah dalam hal ini nggak kasih duit untuk bangun. betul. Sehingga dia melibatkan pihak ketiga, entah itu BOT, entah KPBU dan lain. Kalau bisa pemerintah nih tarif tuh, dan pedagang pengennya tarif rendah-rendahnya. Kajian tadi itu mempertemukan berapa laba sewajarnya dan tarif yang diterima masyarakat. Biar sama. Biar ketemu. Nah, sehingga dengan tarif sekian dia tetap laba dan 25 tahun ke depan. Dengan investasi yang dilakukan. Kalau kita jenguk dari bangunan tadi nih San, ini kan sempat kita tanya juga Pak, apakah ini yang ditawarkan oleh si kontraktor atau yang pihak keberapa tadi? Oh iya, kemungkinan seperti inilah nanti gambarannya. Ya. Kalau kita lihat, gambaran-gambaran seperti ini, kalau para pedagang menilai, tidak mungkin lah dengan bangunan seperti ini ada BJ. Nah, itu tadi sebenarnya ya. Saya yakin konsep ini pasti sudah dibahas dengan pemerintah juga. Iya. Ya kan, karena barang ini punya pemerintah. Dia ngelola, artinya pemerintah juga punya suara untuk mengatur juga sebenarnya, ya. Dan ini saya yakin sudah dibicarakan. Nah, saya sebenarnya belum terinfo apa saja yang akan dijual di situ. Kan? Ujung-ujungnya di situ kaget banyak jualan cepat saji. Sama Misalnya Bang Altiara fried chicken. Oh iya. Gitu di bang kayak gitu kan. Ya itu kan. Iya. Sayang sekali kalau seperti itu. Nah, itu Sayang ya. Sayang sekali sepertinya. kalau seperti itu. Cek Didi Apa? kan memang zaman dulu ya nyebutnya BJ, sekarang nih thrift. Thrift. Oh, Iya. iya. Oh, pantesan ini BJ. Trip ya. Iya. Kemarin thrift tahu. kemarin aku tuh sana nanya, Altiara di mana subuh-subuh behelm. Ini buka bal-balan. Iya. Jual thrift. Itu, jual thrift. Iya. Baik, Mbak, itu Ihsan semakin menarik obrolan kita untuk pagi ini dan juga untuk pemirsa Halo Palembang di rumah. Kita bakal baik lagi. Masih ada sih kok segmen tetap di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang dan ini adalah waktu di segmen ketiga untuk Halo Palembang pagi ini dan tentunya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah kita injok ke Ihsan selaku pengamat ekonomi Sumatera Selatan
mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Halo Palembang yang sudah DM di Instagram ataupun juga by phone di Pal TV atau juga perwakilan pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Halo Palembang di rumah, bener nggak Ter? Bener, Cek Didi cak uang Inggris deh Instagram. Iya. Karena itu tadi habis makan keju. Makan Jadi keju. British ya. Iya, beda kalau makan pempek. Karena Mak, ini San, yang kita hadapi ini adalah seorang dokter. Betul. Betul. Ya, bukan ya artinya D1 B dorong-dorongan. Nyogok. Ini luar biasa. Tapi Kak, kalau kita jinggo dari revitalisasi Pasar 16 tadi tentang tantangannya juga, apa yang harus dihadapi. Nah, kalau dari pedagang itu harus memperhatikan apa sih Kak? Biar bisa sama-sama untung Cak itu. Ya, oke. Yang pasti ya, kita lihat konsep untung juga. Okay? Nah, untung ini yang paling ya. seneng tuh konsep untung. Cak Didi. Untung Cak Didi itu ini paling adalah, pinter untung. ya, aku yakin kalau Cak Didi. Aku banyak belajar sama Cak Didi sebenarnya. Untung itu kan ini impas ya, namanya BIP, break even point. Itu terjadi ketika total revenue atau total pendapatan sama dengan total biaya. Itu namanya impas. Ketika total pendapatan lebih tinggi dari total biaya baru namanya untung. Atau kebalik, ketika total biaya lebih besar pada total pendapatan terjadilah rugi. Sekarang kita bilang untung. Kalau mau untung berarti total pendapatan lebih besar dari total biaya. Iya. Revitalisasi ini ditakutkan tadi yang kita bilang tadi. Kalau barang oke, itu relatif. Ya. Kita bisa ngambil barang tempat murah. Artinya untuk cost untuk bahan baku itu bisa ditekan. Saya yakin pedagang di sana di Pasar 16 itu sudah tahu supplier tempat dia akan menjual kembali barangnya di pasar. Yang cost yang tidak bisa dikontrol yang seperti saya bilang tadi gitu ya, operasional ya, tenaga kerja itu bisa dikontrol, tapi cost yang bisa tiba-tiba berubah dengan adanya perubahan pengelola ini kita takutkan. Ya, dulu kan pengelolanya mungkin orang lama ya, sebelum pindah ke PT BCR ini kan mungkin dari yang pihak lama ya, mungkin dengan tarif yang sekian. Nah, ini yang perlu kita jaga. Jangan sampai kita sudah ada profit margin sebenarnya. Karena barang, sekali lagi saya sampaikan, barang dijual ini bukan barang tunggal. Kecuali barang ini di Palembang cuma kita yang punya. Nah, naik ke harga berapapun juga pasti beli. Ini adalah barang pasar yang kalau saya bilang udah mendekati pasar persaingan sempurna. Barang massal, baju di mana tuh jual. Betul. Nah, yang thrift BJ thrift tadi. Nah, yang baru sebaru-barunya, yang baru agak-agak mirip, bukannya baru, yang pecah bermerek rupanya misalnya gitu kan. Artinya ini sudah barang persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna. Ketika kenaikan ini terjadi sedikit saja, orang akan pindah. Kan makanya pedagang saya yakin dia akan menjaga harga pada tingkat yang sudah diatur pasar. Nah, ketika biaya tadi naik, otomatis ngurangnya untung. Dia tuh sebisa mungkin tidak mau naik biaya loh pedagang tuh. Karena konsekuensi naik biaya itu banyak. Pedagang apalagi kalau beli dalam jumlah banyak. Kan di situ juga ada yang saya rasa bukan juga jualnya eceran baik. Tapi mungkin juga ada yang grosiran jual kan, mungkin kan? Yang sekali beli harus banyak. Itu kan sangat tergantung dengan harga murah. Semakin murah harga, orang kan semakin banyak beli gitu kan. Karena orang kan beli grosir supaya harga lebih murah, karena dijual kembali ke pasar eceran. Nah, konsep untung tadi dengan harga segini, biayanya bengkak, pasti untung semakin kecil. Makanya pertanyaan ketika revitalisasi, apakah orang bisa untung atau rugi, sangat tergantung nanti cost yang akan dia keluarkan. Kalau ternyata costnya meningkat, karena pasarnya baru, listriknya lebih besar, karena pasarnya baru, iurannya naik, BAC, karena pasarnya baru, segala production cost atau operational cost yang meningkat, sehingga keuntungannya bisa ngecil. Itu konsep. Naik ke harga, wong belari, udah galak ke pasar 16, ngapui? Cuma aku di online. Apalagi si pedagang kita nih Kak, naik haji terus. Mana ada? Dikit-dikit naik haji. Nah, kalau aku prinsip Cina Kak, untung dikit terus. Iya. Nah, tapi menjaga untung dikit itu, sekarang kalau biaya udah ada make sense lagi, hati-hati gitu. Nah, artinya ini yang perlu kita jago gitu ya. Kita perlu dari pengelola juga komit, jangan sampai ini memberatkan pedagang, ya, sehingga alih-alih tadi kita pengen meningkatkan transaksi ekonomi di situ,
malah mematikan pedagang di situ. Betul. Ya kan, pedagang nggak mampu, siapa nak beli kalau yang jualan cuma di lantai 1, lantai 2, sisanya kosong melompong, katanya nggak jualan. Betul. Bagaimana ada aktivitas ekonomi di sana? Itu yang harus diperhatikan Itu juga harus ya, Kak, ya. diperhatikan, bukan cuma sekadar membangun ya. Iya. Jangan sampai bagus baik. Jangan sampai bangun, udah. Iya. Tinggal ke habis itu yang kita sesalkan. Karena banyak juga contoh. Mhm. Banyak juga contoh. Bangun, Baru tegak tiang lagi baru-baru tinggalkan. bukan jadi tempat apa? Jadi tempat jual Iya, ado itu, Kak, ya. ada Iya. arah-arah patal situ. Iya, ini jalan-jalan kok kopi-kopi. Iya ya. Jangan sampai tadi seperti itu. Iya. Bangun bisa kalau bangun. Memang harus dipikir ke Pikir ke, inian ke apalagi depan 25 juga. tahun ke depan, itu kan harus dipikirkan bukan besok. 25 tahun ke depan. Betul. Harus ada konsep, tahun depan cek mana, depan lagi cek mana, sehingga pas 25 tahun, hasil cek mana. Ketika Betul. kan 25 tahun kan diserahkan ke pemerintah, harusnya Iya. kan. Seperti itu. Nah, katanya dari beberapa yang pernah kita tanya juga sama uang pasar dan lain sebagainya, untuk pasar 16 ini kemungkinan kayak rampungnya 2 tahun ke depan. 2 tahun ke nggak depan, itu? oke. Bisa jadi, ya 2 tahun ke depan. Bisa jadi gini, itu penuh pertimbangan ya, apakah memang kompleks yang dibangun, karena konsepnya bukannya bangun ulang ya, Iya. renovasi. Betul. Menurut saya, renovasi itu harusnya tidak sampai 2 tahun. Tapi karena aku udah lihat DED-nya, aku udah lihat detail engineering-nya, aku udah melihat kekompleksan dari bangunannya sehingga membutuhkan 2 tahun. Tapi kalau renovasi 2 tahun ya mungkin tadi kompleks bagi saya itu ya. Iya. Atau rubah total sehingga butuhkan waktu 2 tahun. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Lama sebentarnya pembangunan ini tentu berdampak pada pedagangnya sekarang. Ya kan? Sekarang pedagang jualannya di pinggir-pinggir kan? Betul. Itu kan menimbulkan ketidakpastian sebenarnya. Iya. Apalagi maaf Bang. tahun depan ada politik. Iya. Syukur-syukur nanti pemimpin ke depan mendukung juga. Nah, itu dia. Kalau Kita- pemimpin ke depan tidak mendukung, ya kan? Ya fungsi jalanan apa? Iya. Tempat lintas, lalu lintas kendaraan. Sekarang difungsi alihkan sebagai tempat jualan sementara. Betul. Bisa Yang kemarin Kak itu tempat skate park itu dijadi ke tempat jualan sementara juga katanya. sementara juga. Rencananya Rencananya. Kak Didi. Itu masalah tadi. Makanya sebelum bangun kita harus tentukan itu. Jangan sekarang baru nak berpikir. Iya. Oh, lah terbangun, lah di steril ke, lah dipasang apa, seng-seng. Iya. Tak tahu kemana, terserah kamu. Jangan seperti itu juga. Berarti kemarin agak terlambat juga ya karena ada new demo. nggak tuh. tahu ya, Nah, karena saya memang nggak terlibat di situ. Tapi menurut saya kalau baru nak nyari sekarang, terlambat. Iya. Harusnya dari jauh hari. semoga langkah ge kata yang terlambat lagi Semoga ya Kak ya. Itu cari lebih juga. Katanya lagi jual tempoyak di situ. Dan kata Entah lagi. kemana ya? Apa pasar Gubah, pasar KM5, pasar di mana? Jangan sampai Heeh. pasar tradisional ini malah mematikan pedagang kecil. Iya. Saya yakin konsepnya ini pasar tradisional yang dikelola modern, bukan berubah jadi pasar modern kan? Iya. Harusnya gitu kan? Betul. Katanya juga- Dikelola lebih modern. Tapi takutnya kayak tidak sesuai dari yang kita sampai ke tadi Nah, itu itu yang tadi. ujung-ujung di situ makanan cepat saji, Iya. kopi-kopian, Itu bukan dari budak-budak pasar senja tradisional. ya. Katanya juga revitalisasi itu agaknya bakal harganya itu bisa ditawar cak itu sama pasar 16 yang sekarang. Kalau dari pandangan Kak Iksan sebagai pengamat ekonomi itu bakal terjadi tidak Kak? Harga maksudnya harga pembeli nawar kayak Bisa kita biasa. nawar cak itu sekarang di pasar oke. 16 cak itu. Bisa saja sebenarnya ya. Artinya masalah tawar harga itu kan itu dari penjual gitu ya. Iya. Apakah dia jual harganya fixed cost ya atau bisa ditawar gitu ya. Cuma tadi ya jangan sampai dia pasti juga ada hitung-hitungan gitu kan. Jangan sampai nanti menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian tadi membuat orang jadi malas belanja. Kan kita ngapa belanja di pasar 16 karena murah. Iya. Ya kan? Karena murah. Nah, artinya kalau ada potensi seperti tadi, ada ketidakpastian. Nah, uang kalau tidak pasti sekarang malas. Ya kan? Sekarang kita milih naik misalnya angkutan yang online. Iya. Karena ada kepastian harga. Lah jelas harga sekian dikeluarkan sekian. Dibandingkan kita naik yang tradisional, bisa baik ketika di situ baru tahu harga sekian, nggak tahu, nggak pasti kan. Bisa naik, bisa pajak ditawar, nah itu. Artinya jangan sampai nanti kebijakan-kebijakan seperti ini malah membuat ketidakpastian orang jadi tambah malas. Sekarang ini gimana dulu sekarang awal kita nih ngajak uang nggak beli lagi dulu ke situ. Yang sempat mati sekarang sempat sepi.
Ya kan, sempat sepi sekarang. Tinggal dikit penjual situ kan. Iya. Itu dulu, balikkan dulu supaya uang nggak ke sana dulu. Ya nanti lah silakan pengelola lah, dibikin event lah, promo diskon, ini kan bisa bayar dari pengelola kan, ya kan, atau dibikin apalah itu yang bisa menarik sehingga orang ke situ dulu. Sebelum nanti orang akan bertransaksi. Karena uang sekarang kalau nak datang males. Nah, satu lagi juga masalah keamanan. Itu penting juga ya kayak. Keamanan mohon dikelola. Itu kan keamanan saya yakin, saya nggak tahu ya apakah tetap dikelola oleh pihak ketiga atau tetap nanti dari pemerintah, saya nggak tahu perjanjian seperti apa gitu kan, tapi mohon benar ya, keamanan, kenyamanan orang yang akan belanja itu jadi salah satu faktor utama orang mau belanja ke sana. Betul. Kalau ketidakpastian harga parkir. Ya, kemarin kita sempat malah juga Kak ke Pasar 16, ditegui parkir 10.000. Nah, siapa yang mau belanja? Betul. Uang itu kan nak belanja itu kan bukan cuma menghitung harga jual. Iya. Harga ke sana, harga parkir itu dihitung semua. Kalau mah aku di online baik. Bener. Duduk manis di rumah, baca sambil nonton Netflix, apa nonton apa, Iya. datang nyampe barang, harga lebih murah. Betul. Siapa nggak belanja sekarang fisik ke sana? Itu mau saja. Jadi ini sebuah integrasi kebijakan yang bukan hanya di pasarnya saja, tapi lingkungan sekitar juga. Betul. Cak, kemarin San Altiara ngambil story, aduh males ke Pasar 16 beli BJ, ya udah langsung ke Jambi aja katanya. Iya. Jambi aja. Jauh banget. Iya. Di sini banyak kok di online. Bener. Baik, ini himbauannya nih San, terakhir. Yang terakhir. Oke, silakan. baik. Saya yakin pemerintah dalam hal ini sudah memutuskan ya menggunakan pihak ketiga untuk mengelola Pasar 16 ini sudah dengan pertimbangan yang matang ya. Kita pada dasarnya mendukung ya. Kita sebagai masyarakat kita mendukung apapun yang dilakukan pemerintah ya. Dengan harapan pemerintah memang benar-benar dalam merencanakan ini sudah secara matang ya. Sudah menemukan solusi terbaik untuk sementara di mana ditempatkan para pedagang, dan sudah memperhatikan semua legalitas terkait revitalisasi ini. Jangan sampai nanti ke depan sudah mau direnovasi, setengah jalan ada tuntutan hukum yang menyebabkan terhambatnya pembangunan revitalisasi ini, karena ketika terhambat bukan cuma pengembang yang rugi, pedagang ikut rugi, semua pihak ikut rugi. Ya, bayangkan tidak ada transaksi di sana, tidak ada pemasukan dari segi PAD, ya dan lain-lain, semua rugi, termasuk masyarakat Kota Palembang. Pastikan benar semua proses administrasi, legalitas semuanya sudah berjalan dengan baik sehingga pembangunan 2 tahun ditargetkan tadi semua selesai. Dan mohon juga agar pedagang memang benar-benar difasilitasi, mungkin tidak dengan tarif yang mahal, adanya kepastian tarif, dan kalau bisa pedagang tadi memang jangan membayar sekaligus sampai 25 tahun ke belakang, ke depan. Kasihan. Memang 15 juta per bulan, per tahun. Tapi disuruh bayar langsung 20 tahun. Tidak semua pedagang punya uang. Betul. Artinya silakan saja nanti mungkin bisa bayar 3 tahun dulu, sisanya per tahun dibayar, seperti itu. Karena apa? Kita ingin meramaikan kembali Pasar 16 menjadi suatu sentra, bukan hanya sentra perdagangan, tapi sentra pariwisata, mungkin juga sentra budaya dan lain-lain. Mudah-mudahan kita berkeyakinan Pasar 16 semakin maju ke depannya. Baik. Amin. Semoga lancar ya Kak ya revitalisasinya ini. Tadi sudah dikasih tahu Kak Iksan juga hal yang perlu dipersiapkan biar lancar pembangunannya. Betul, karena kita tahu Dewe tujuan dari revitalisasi Pasar 16 itu adalah untuk menghidupkan kembali pasar tradisional dan yang telah ada dan menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kota Palembang. Ya. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi Dr. Muhammad Iksan Hajri MM. Dengar lagi aku juga nak jadi dokter. S2 belum ini. Ya. Kalau itu pemirsa, kita bakal lanjut lagi untuk aktivitas di hari ini. Tentunya mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan persiapannya luar biasa mendapatkan hasil yang luar biasa juga. Jangan lupa saksikan Halo Palembang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Cel Tiara. Bye Cik Didi. Bye. Sampai ketemu lagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.